Hai gengs. Kali ini kita akan mereview alur film Divergent dari sequel trilogi yang disutradari oleh Neil Burger dan dibintangi oleh Shailene Woodley sebagai Beatrice Pryor, Theo James sebagai Four, Ansel Elgort sebagai Caleb Pryor, dan villain pada film kali ini yaitu Kate Winslet sebagai Janine Matthew. Selalu nggak bosen-bosennya nih ngingetin buat kalian yang nonton video ini sambil makan, jangan lupa berdoa ya gengs. Film pertama ini berdurasi 140 menit dan rilis pada tahun 2014, bercerita tentang orang-orang yang mulai menginjak usia dewasa akan diklasifikasikan menjadi 5 faksi menurut karakter mereka masing-masing. Dan inilah Divergent. Film dibuka dengan memperlihatkan kota Chicago yang dikelilingi oleh dinding tinggi untuk melindungi mereka dari perang dan dihuni oleh orang-orang yang terbagi menjadi 5 kelompok atau kita sebut sebagai faksi. Kemudian, kita diperkenalkan dengan tokoh utama kita yaitu Beatrice Pryor dan saudaranya Caleb Pryor dari faksi Abnegation yang sedang bersiap untuk mengikuti tes yang akan menampilkan siapa dirinya dan di mana ditempatkan. Beatrice dengan sedikit gugup memasuki ruangan tes. Di sana, didampingi oleh Tori yang memberikannya cairan yang langsung membuatnya masuk ke dalam ruangan yang penuh dengan ketakutan-ketakutan yang tersimpan jauh di dalam jiwanya. Tak seperti yang lain, dia mengalahkan rasa takutnya dengan cara yang berbeda, yaitu dia menyadari jika yang dia alami hanyalah simulasi dan dengan mudahnya menyelesaikan simulasi tersebut dan langsung terbangun. Kejadian barusan membuat Tori panik dan langsung memberikan perintah kepada Beatrice untuk segera pulang dan bilang jika dia sakit setelah meminum cairan tersebut. Beatrice yang kebingungan bertanya, apa hasil tesnya? Namun, Tori menjelaskan jika hasilnya tidak pasti, karena dia masuk ke dalam 5 faksi, dan itu sangatlah langka. Dan biasa disebut sebagai Divergent. Keesokan harinya, mereka harus memilih di mana mereka akan melanjutkan hidup berdasarkan hasil tes yang mereka dapatkan. Beatrice yang hasil tesnya tidak pasti pun kebingungan harus memilih faksi mana. Dan akhirnya dia memilih Dauntless sebagai tempat dia akan melanjutkan sisa hidupnya. Dan petualangan pun baru dimulai. Setelah fase pemilihan faksi selesai, kini dia masuk pada fase training, di mana dia dan orang-orang yang memilih faksi Dauntless akan dilatih untuk menjadi prajurit penjaga kota. Latihan pertama yang diberikan kepada mereka yaitu melompat dari atap gedung menuju dasar. Beatrice yang seperti tidak memiliki rasa takut pun mengajukan diri sebagai orang yang melompat pertama. Sesampainya di bawah, dia dibantu oleh Four dan itu menjadi kali pertama mereka bertemu. Dan dia mengganti namanya menjadi Tris. Setelah semua berhasil melompat, mereka langsung dibawa oleh Four menuju The Pit atau camp pelatihan. Lalu mereka menuju tempat mereka beristirahat. Setelah berganti pakaian, mereka langsung disambut oleh anggota Dauntless yang lain. Lalu mereka mendapatkan pengarahan dari Four mengenai latihan yang akan mereka jalani, yaitu fisik dan strategi.
Selain itu, mereka juga akan diberikan poin atas latihan yang mereka jalani untuk melihat peringkat satu sama lain. Dan yang berada di peringkat terbawah akan dikeluarkan dari sana dan menjadi non-faksi atau gelandangan. Esok paginya latihan dimulai dan Tris dipanggil untuk melakukan pertarungan melawan pelompat terakhir. Karena tidak memiliki pengalaman bertarung dan kalah besar secara fisik, Tris pun dipukul sampai pingsan. Setelah bangun dan menyadari dia di peringkat terakhir karena kekalahannya, akhirnya Tris mengajak temannya untuk membuat tato. Menyadari dirinya di peringkat terakhir, Tris pun bangun di sepertiga malam untuk melakukan latihan fisik lebih awal daripada yang lainnya. Dengan kegigihannya, peringkat Tris pun perlahan mulai naik dan mendapatkan perhatian khusus dari Ford. Christina yang menyerah dalam pertarungan diberi hukuman oleh Eric dengan membuatnya berkelantungan di atas jurang. Grab the rail. Or don't. Dan memaksanya untuk tidak menyerah lagi karena Dauntless tidak pernah menyerah. Mereka melanjutkan latihan di luar camp, yaitu dengan mengawasi tembok dan para gelandangan. Ketika Tris dan teman-temannya sedang CCS atau jalan-jalan sore, setelah latihan, mereka tidak sengaja berpapasan dengan Janine di markas Dauntless, yang membuatnya curiga karena Janine adalah pemimpin Erudite. Setelah kekalahan melawan Peter, Eric mengeluarkan Tris dan dia tidak boleh mengikuti latihan perang. Namun, Tris memaksa ikut latihan. Dan dengan kecerdasannya, dia mencari tempat yang tinggi untuk mengetahui keberadaan musuh. Hingga akhirnya, dia menjadi kunci hingga timnya dapat memenangkan latihan ini. Setelah sampai di camp, Ford memberikan ucapan atas keberaniannya malam ini. Dan hal itu juga menumbuhkan benih-benih cinta di antara mereka. Ihiku. Setelah melewati latihan yang cukup berat, mereka dihadapkan dengan papan poin yang menampilkan peringkat yang akan menentukan kelanjutan mereka di sana. Dan Tris yang sempat berada di zona merah pun berhasil lolos ke tahap berikutnya. Keesokan harinya, Tris bersama yang lain membantu mengangkut muatan ke dalam truk. Di sela-sela kegiatan itu, Tris disorot cahaya oleh seseorang yang membuat Tris memeriksanya. Dan ternyata itu adalah ibunya yang sudah tahu hasil tes Tris yang asli dan menemui putrinya untuk memberikan peringatan bahwa Erudite dan Dauntless sudah bersekongkol untuk mencari Divergent dan akan membasmi mereka. Keesokan harinya, mereka melakukan latihan tes lanjutan, yaitu dengan melewati simulasi pikiran dengan menampilkan ketakutan terbesar mereka untuk mereka hadapi. Tris yang ketakutan pergi menuju adiknya, Caleb, di Erudite. Bukannya mendapatkan bantuan, Caleb malah meminta Tris untuk segera pergi dari sana. Dan kejadian itu membuat Tris akhirnya kecewa pada adiknya. Setelah sampai di Camp Dauntless, Tris yang berjalan sendirian diikuti oleh beberapa orang yang hendak mencelakai dan melemparnya ke jurang. Beruntung Ford ada di sana dan langsung menyelamatkan Tris. You right?
Mengetahui dia tidak akan lulus ujian kedua, dia merasa putus asa. Namun, Ford akan membantunya melewati ujian itu dengan melatihnya melewati rasa takut milik Ford dan mengajarinya cara melawan ketakutan sebagai seorang Dauntless. Setelah menyadari perasaan Ford terhadapnya, Beatrice pun memberanikan diri untuk melihat tato di tubuh Ford. It's amazing. Dan akhirnya mereka tahulah ya. Karena sudah dilatih oleh Ford, Tris bisa melewati tes tahap kedua dengan aman dan membuatnya diterima menjadi anggota baru Dauntless. Tak lama mereka dikumpulkan untuk ditanamkan alat di leher mereka yang ternyata itu membuat mereka menjadi seperti robot yang dikendalikan oleh komputer. Dan hanya Divergent saja yang tidak terpengaruh. Tris yang waspada akhirnya mengikuti apa yang dilakukan oleh yang lainnya sampai dia bertemu Ford di kereta. Dan mereka dibawa menuju perumahan faksi Abnegation. Tris yang panik pun meminta Ford untuk ke rumahnya untuk mencari orang tuanya, namun tidak ada. Penyamaran mereka akhirnya diketahui oleh Eric, dan Tris terpaksa menghabisi Eric. Namun Dauntless berhasil menangkap mereka berdua. Ford dibawa bersama Janine dan Tris akan dibunuh. Namun Tris diselamatkan oleh ibunya yang merupakan mantan anggota Dauntless. Saat pelayannya menuju keluarganya, ibunya mengorbankan diri untuk menyelamatkan Tris dari kejaran Dauntless. Sambil menahan kesedihan mendalam, Tris menuju tempat yang diberitahu oleh ibunya. Bersama pemimpin faksi Abnegation dan pengikutnya yang berhasil selamat, Tris menyusun rencana untuk membebaskan faksi Dauntless dari pengaruh yang diberikan oleh faksi Erudite, yang mana tempat kendali berada di pusat markas Dauntless. Tak punya pilihan lain, Tris yang ingin membalaskan perbuatan mereka yang menewaskan ibunya, nekat menuju markas utama faksi Dauntless. Dalam perjalanan, Tris bertemu dengan Peter dan memaksanya untuk menunjukkan di mana ruang kendali. Dalam perjalanan kembali, Tris harus kehilangan orang terkasihnya, di mana ayahnya mengorbankan diri untuk menerobos pasukan penjaga. Setelah berhasil masuk ke ruang kendali, Tris melihat Ford yang sedang duduk diikat di kursi. Kemudian ia langsung membebaskan, namun yang terjadi Ford malah balik menyerang Tris. Karena ternyata ia sedang dalam pengaruh kendali Janine. Akhirnya pertarungan antara dua kekasih yang saling mencintai pun terjadi. Tris yang kemampuannya jauh di bawah Ford kewalahan menghadapinya. Namun ketika ia berhasil meraih pistol dan punya kesempatan menembak Ford, ia malah memilih untuk mengarahkan pistol ke kepalanya sendiri. Dan Ford yang sekarang memegang pistol pun berpaling wajah agar dia bisa menembak. Namun, Tris dengan ungkapan perasaan cintanya kepada Ford, meminta Ford untuk tidak berpaling wajah. Dan alhasil, Ford berhasil sadar dari pengaruh kendali tersebut. Melihat Ford yang tak terkendali, Janine langsung berusaha untuk mengontrol kendali. Namun, Tris yang melihatnya langsung melempar pisau dan tepat mengenai tangan Janine dan membuatnya tak berdaya. Janine dipaksa untuk menonaktifkan sistem, namun dia menolak paksaan dari Tris. Tak kehabisan akal, Tris langsung menyuntikkan serum kendali ke leher Janine.
dan mengontrol Janine untuk menghentikan dan menghapus program kendali atas faksi Dauntless. Janine yang terpengaruh pun akhirnya menghapus program itu dan seketika membebaskan seluruh faksi Dauntless yang hampir saja membunuh seluruh faksi Obligation. Janine yang ikut sadar pun histeris karena programnya sudah terhenti dan terhapus secara permanen. Janine yang balik melawan Tris pun akhirnya dipukul sampai tersungkur dan pingsan. Mama masih hati Janine. Four yang melihat kedatangan pasukan penjaga yang dipimpin oleh pemimpin Dauntless pun memilih untuk pergi dan menyelamatkan diri dari sana. Kemudian mereka menaiki kereta menuju arah faksi Amity. Dan film pun bersambung. Kesimpulan dari video ini adalah, cintailah pasangan kalian seperti Tris mencintai Four. Buat yang jomblo, cintailah diri kalian sendiri dulu ya, sampai ada yang bisa kalian cintai. Si. Lihat keseruan petualangan Tris sebagai Divergent di video selanjutnya ya, berjudul Insertion. So stay tuned and subscribe.